Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Bang Mail. Kita akan belajar tentang PDB. PDB yang kita pelajari hari ini adalah tentang PDB dengan koefisien linear. Oke, ya, jadi eh, goal ya yang kita harus dapatkan ketika kita menyelesaikan sebuah PDB, maka bentuk yang harus kita dapatkan adalah seperti ini. Px dx tambah qx dy sama dengan 0. Yang menjadi titik aja adalah kalau dx maka yang sebelah kirinya harus dalam fungsi variabel x ya. Misal kalau y berarti harus fungsi dari yang berbentuk variabel y. Sehingga kalau kita sudah dapatkan bentuk seperti ini maka nanti cukup atau tinggal diintegralkan. Ya. Nah, dalam hal ini kita asumsikan bahwa P dan Q-nya merupakan fungsi yang kontinu. Oke. Ya, nah sekarang kita akan belajar tentang PDB koefisien linear. Bentuk umum dari PDB ini adalah seperti ini. AX tambah PY tambah C dx, terus ada PX tambah QY tambah R dy sama dengan 0. Nah, PDB ini akan kita bagi dalam 3 kasus ya. Yang pertama ya, jadi ketika C-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 0. Nah, C-nya sama dengan 0, R sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, maka PDB-nya menjadi PDB homogen ya. Ya, kita perhatikan jadi bentuk asalnya seperti ini, maka kita akan dapatkan menjadi bentuknya AX tambah B dx tambah PX tambah QY. Nah, PDB di sini berarti PDB homogen berorde 1. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa PDB ini merupakan PDB homogen, maka cukup kita misalkan Y-nya adalah UX, kemudian turunan dari masing-masing kita dapatkan DY sama dengan UDX tambah XDU. Nah, kemudian nanti kita substitusikan ke bentuk ini. Oke, nah karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka kita langkaui saja atau kita lewati. Kita masuk bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua adalah PDB ini dengan PX tambah QY-nya sama dengan K kali AX tambah B. Artinya ini ya PX tambah Q itu merupakan kelipatan dari AX tambah BY ya. K-nya adalah konstanta. Nah, apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan PDB seperti ini? Maka yang kita lakukan adalah memisalkan AX tambah BY-nya sama dengan Z. Sehingga ketika masing-masing ini kita turunkan, ya karena A dan B masing-masing konstanta, kita dapatkan dy-nya seperti ini ya, dy sama dengan dz dikurang A dx per B ya, begitu. Oke, nah soal ini kan apa namanya bentuk ini ya akan lebih jelas ketika misalkan kita apa namanya kita lihat contohnya ya. Oke, baik. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah misalkan kita punya PDB bentuknya adalah X tambah Y tambah 1 dx ditambah 2X tambah 2Y tambah 1 dy sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa di sini 2X tambah Y ini kan artinya 2 kali ini. Nah, artinya berarti tadi kalau kita kaitkan dengan bentuk yang sebelumnya berarti PX tambah QY-nya sama dengan 2 kali AX tambah BY. Nah, berarti kita sudah memenuhi bentuk yang kedua. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita misalkan tadi X tambah Y-nya sama dengan Z. Maka dengan menurunkan masing-masing ruas sehingga kita dapatkan dy-nya sama dengan dz dikurang dx. Ini yang dua ini kita substitusi ke bentuk asal ini sehingga terdapatkan X tambah Y itu Z tambah 1 ini 2Z plus 1. Terus dy-nya jangan lupa harus disubstitusi juga ke ini ya, dy-nya sama dengan Z dikurang dx. Nah, dengan operasi aljabar biasa kita kalikan
Ya, ini ya, yang sebelah kanan ini masing-masing ini 2Z tambah 1 dikali DZ dikurang 2Z tambah 1 kali DX, sehingga seperti ini. Nah, ternyata bentuk ini bisa disederhanakan dalam bentuk yang lain seperti ini, yang lebih sederhana. Oke, min Z DX tambah 2Z tambah 1. Ya, DZ sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan ya ke ruas kanan, min Z tambah DX-nya, sehingga seperti ini ya, jadi positif. Nah, terus seperti yang tadi yang saya katakan di awal, goal kita adalah membuat bahwa kalau DZ berarti yang sebelah kirinya adalah Z semua. Kalau X sebelah kirinya berarti DX berarti sebelah kirinya X semua. Nah, berarti ini tinggal kita bagikan dengan DZ, Z. Kalau yang kanan ya tetap aja ya, sehingga kita dapatkan begini ya, 2Z tambah 1 per Z, DZ sama dengan DX. Nah, kalau begitu tinggal kita integralkan. Nah, integralnya, nah ya gampang ya untuk mengintegralkan ini. Nah, kita sederhanakan bentuk ini. Jadi nggak perlu permisalan-permisalan, kita sederhanakan masing-masing dibagi Z untuk dua ini ya, dua komponen ini, dapatkan 2, 1 per Z seperti ini. Nah, yang sebelah kanan tetap ya, kita tinggal integralkan ya, integral dx. Integral dari 2 berarti 2z, integral seperti ln z sama dengan x tambah c. Jadi konstantanya kita misalkan di sini adalah c. Oke. Sehingga kita kembalikan ke bentuk asal dengan permisalan yang di awal, x tambah y sama dengan z, berarti kita dapatkan ya ini ya, berarti 2 kali x tambah y tambah ln z, berarti z-nya ini juga. Oke, sehingga ini merupakan solusi dari PDB yang di atas ini. Ya, gampang ya. Jadi masih sederhana. Nah, oke, berikutnya bentuk yang ketiga. Jadi bentuk yang ketiga adalah A per P-nya tidak sama dengan B per Q. Terus kemudian C-nya tidak sama dengan 0 dan R-nya tidak sama dengan 0 juga. Nah, bagaimana kita menyelesaikan PDB koefisien linear dengan bentuk seperti ini? Maka ini ya langkahnya. Kita misalkan X tambah B tambah C-nya sama dengan U, terus yang PX tambah Q-nya tambah R sama dengan P. Nah, seperti yang tadi langkahnya sama-sama kita turunkan dua ruas, sehingga kita dapatkan turunan dari ini adalah seperti ini ya, ADX tambah BDY sama dengan DU. Ini turunannya adalah PDX tambah QDY sama dengan DP. Nah, terus berikutnya adalah kita mencari masing-masing dari DX dan DY. Nah, kita perhatikan kedua ini adalah SPL, sistem persamaan linear. Maka SPL kita bisa mencari solusi dari ini dengan menggunakan determinan ya, determinan dari masing-masing koefisien-koefisien yang ada. Oke, nah yang pertama, kalau kita mencari DX, berarti nanti DX-nya ini kita ganti dengan DU dan DP. Sehingga ini ya, DU DP. Yang sementara koefisien yang ini BQ-nya tetap. Nah, untuk yang di bawahnya per-nya itu berarti semua koefisien-koefisien dari ini ya. Jadi AP BQ sama ya, AP BQ. Ya, berarti tinggal determinan kan tinggal kali silang nih, kurang ya, sehingga dapat begini. Ini ya, sehingga nanti QDU dikurang BDP per AQ kurang BDP. BP, sorry maaf. Oke, nah DY-nya juga sama, berarti karena kita mencari DY, maka DY ini, BQ ini kita ganti dengan DUDP. Nah ini ya, yang di bawahnya sama, sehingga dapatkan seperti ini. Oke, nah terlihat sederhana. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, jadi kita punya PDB X tambah 2Y minus 1 DX ditambah 2X kurang Y kurang 7. Oke, nah berarti ini sudah memenuhi kondisi kasus ketiga ya. A per P-nya tidak sama dengan, A per P kan berarti 1 per 2. B per Q-nya 2 per minus 1, berarti beda. Terus ini juga tidak sama dengan 0, ini juga tidak sama dengan 0. Nah, yang kita lakukan apa tadi? Memisalkan ini dengan U, terus memisalkan yang ini adalah dengan P. Sehingga kalau kita turunkan ini, maka
turunan dari X ya, DX, turunan dari ini 2 gitu ya, DY, turunan dari U, DU. Nah, dengan cara yang sama, yang mirip gitu ya, ini kita dapatkan 2DX min DY sama dengan DP. Nah, kita tuliskan ke dalam bentuk ini, ya, karena pertama kita mencari DX, seperti yang saya katakan di awal tadi, maka koefisien DX itu kita ganti dengan DU DP, ini ya, DU DP. Yang ini tetap ya. Ini, oh iya, ini mohon maaf, ini ada minus satunya ya, ini juga minus 1. Sehingga kita gunakan operasi determinan ya, sehingga diperoleh bahwa masing-masing ini hasilnya adalah seperti ini ya, DU tambah 2V per 5. Oke. Dan yang kedua, DI-nya kita peroleh seperti ini ya, 2DU dikurang DP per 5 ya. Nanti coba diperiksa lagi. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah sama seperti contoh 2 tadi, mensubstitusi ya, yang masing-masing kita dapatkan ini ke persamaan asal. Oke, sehingga kita peroleh jadi begini ya. U ya tadi ya, ini kan U-nya ini, DX-nya penggantinya yang ini. Terus ini adalah P, pengganti DI adalah yang ini. Oke, sehingga kita dapatkan jadi begini. Oke ya. Nah, ternyata karena penyebut dari pecahan ini sama, maka tinggal dioperasikan biasa masing-masing U dikali yang 2 ini, V dikali yang 2 ini, sehingga dapatkan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita kumpulkan ya. Berarti kalau yang DU kita kumpulkan variabel dari DU ya, konstanta ya dari DU, sehingga seperti ini, DP-nya seperti ini. Nah, kemudian ini juga kita bisa menulis ke dalam yang DP-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga seperti ini. Nah, ya, kemudian kalau kita tuliskan dalam bentuk DU per DV, ya, DU per DV berarti tinggal ya, ini pindah ke kanan ya, jadi seperti ini. Nah, perhatikan ini merupakan PDB homogen ya, gampang melihatnya ya. Jadi kalau kita misalkan KU gitu ya, kita masukkan ke sini KU ya, KU dengan KV nanti akan bisa kita keluarkan K-nya gitu ya. Jadi ini adalah masing-masing atas dan bawah ini merupakan fungsi homogen berorde 1, sehingga dia kita katakan merupakan PDB homogen. Ya, kalau dia PDB homogen berarti ini tinggal kita misalkan ya. Kita misalkan. Nah, dalam hal ini yang kita misalkan adalah U-nya ya. U-nya sama dengan VZ. Maka turunannya adalah DU VDZ tambah ZDV. Ya, kemudian kita substitusikan lagi ke PDB ini. Ya, sehingga dapatkan DU-nya kan yang ini ya. Sama dengan ini, DV-nya tetap. Kita ganti U-nya. U-nya apa? VZ. Nah, yang di bawah juga VZ. Sehingga kita sederhanakan. Ya, masing-masing kita sederhanakan dan dikali silang ya. Kali ke sini. Ya, ini kali ke sini. Sehingga jadi begini ya. Oke. Ya, min 2PZ kurang P. Terus kita kalikan ke dalam masing-masing ya. Ini P kuadrat. Ya, ini ke sini ya. Ya, ini juga ke sini. Nah, sehingga dengan operasi ya aljabar biasa ya, tentu harus hati-hati sehingga kita dapatkan nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kita keluarkan yang ada yang sama ya. Yang sama. Ya, ini sudah lebih sederhana lagi. Ternyata sini ada P kuadratnya sama. Oke, bisa kita keluarkan. Ini juga ada sama-sama ada V-nya. Kita keluarkan V. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ya seperti tadi, goalnya adalah membuat yang sebelah kiri dari DZ-nya adalah Z semua, yang sebelah kanan dari sebelah kiri dari DV-nya V semua. Oke, jadi bentuk begini ya. Berarti tinggal ini dipindahkan ke kiri, ini dipindahkan ke kanan. Oke, sehingga begini. Nah karena sudah bentuknya seperti ini, berarti tinggal diintegralkan. Kita integralkan, bentuknya begini. Z tambah 2 per Z kuadrat tambah 4Z kurang 1. Terus yang ini bisa disederhanakan lagi kan, sama-sama dibagi V ya. Sehingga ada gini. Nah, oke. Sekarang kita integralkan. Ya. Jadi ternyata
mengintegralkan ini sebenarnya kalau kita sudah fasih di kalkulus integral ya gampang ya. Jadi tinggal kita misalkan P-nya adalah Z kuadrat tambah 4Z kurang 1, maka turunannya 2Z tambah 4 DZ. Atau kalau mau kita tulis lagi dalam bentuk yang lain, maka yang 2 bisa kita keluarkan 2 kali Z tambah 2 DZ. Nah, ini salah satu caranya ya. Jadi bentuk yang ini kita modifikasi supaya ada bentuk yang seperti ini. Bagaimana cara modifikasinya? Berarti tinggal dikali setengah ya. Setengah kali 2Z tambah 2. Kan setengah kali 2-nya kembali lagi ke sini ya. Yang di bawahnya tetap. Oke. Nah, karena sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan saja. Setengahnya tetap. Ini tadi apa? Sampai sini. Ini adalah DV. Nah, terus yang di bawahnya ini adalah V. Sementara yang ini adalah integral dv per V itu adalah ln V. Nah, di sini C-nya adalah kita tulis dalam bentuk ln C. Kenapa? Karena nanti hasil yang sebelah kirinya juga bentuknya dalam ln. Jadi nanti supaya kita bisa menulis dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, kenapa tadi yang soal 1 tidak ln? Karena yang sebelah kirinya ada yang tidak ln-nya gitu ya. Maka ya C saja gitu ya. Nah, oke, baik. Kita lanjut. Sehingga integral dari dp per V itu adalah V. Ada setengahnya gitu. Nah, ini kan bentuk ln ya. Ln ini dengan aturan apa namanya? Prinsip penjumlahan pada ln gitu ya. Ini artinya apa? Ln C per ya. Ya, ini pengurangan maksudnya C per V. Nah, terus yang setengah ini bisa kita naikkan ke atas ya, seperti ini. Terus yang setengah kalau pindah ya luas gitu atau sama-sama kita kali pangkatkan ini pangkatnya kita kali 2 ya gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini jadi kuadrat, yang sebelah kiri habis. Pangkatnya pangkat 1 bukan habis ya. Pangkat 1 sehingga dapatkan seperti ini. Nah, kita ganti lagi. V-nya apa? V-nya tadi Z kuadrat tambah 4Z kurang 1. Jadi begini. Z kuadrat per V kuadrat. Ya, terus apa lagi? Nah, kita ganti lagi bahwa Z-nya tadi apa? Z-nya tadi di awal tadi. Z tadi adalah, mana Z tadi ini ya? Z kan U sama dengan VZ. Berarti Z-nya sendiri adalah U per V. Sehingga dapatkan U per V dikuadratkan tambah 4 kali U per V. 4 kali U per V kurang 1. C kuadrat per V kuadrat. Terus apa lagi? Ternyata U-nya tadi masih kita misalkan juga di awal tadi U-nya adalah apa? X tambah 2Y kurang 1. V-nya yang ini. Sehingga kita kembalikan lagi bentuknya menjadi U per V ini kuadratkan 4 kali ini kurang 1. Sama dengan C kuadrat per 2X kurang Y kurang 7 dikuadratkan. Oke, jadi ini merupakan solusi dari PDB kita tadi. Ya, lumayan panjang tapi ya kalau hati-hati bisa dikerjakan. Oke, jadi materinya itu saja ya. Untuk latihannya ini, jadi ini silakan dikerjakan supaya pemahamannya lebih dalam. Dan biasanya matematika itu ya latihan, nggak ada matematika tanpa latihan, supaya lebih sukses dan lebih paham gitu ya. Jadi biasanya masalah itu muncul ketika sudah dikerjakan, dan itu akan lebih bermakna, lebih paham kita ketika cuman melihat saja atau mendengar penjelasan saja. Oke, baik, terima kasih ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.